Shalom, damai di hati, puji syukur kepada Tuhan untuk berkat dan kasih-Nya. Kita ada di hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka jelaslah semuanya. Yesus tempatnya di sorga, Dia dari sorga, dan Dialah Tuhan Allah kita. Karena itu jelas pula kemana nantinya kita akan pergi. Tapi juga jelaslah apa yang akan kita lakukan saat ini. Karena itu mari kita berdoa supaya kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan lewat kuasa Roh-Nya yang kudus. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat bagi kami. Kami pun di hari yang baru, di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman. Layakkan kami ya Tuhan, berkenanlah bagi kami, serta berfirmanlah. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam renungan harian keluarga, masih dari kitab Keluaran pasal 14, kita membaca ayat 26-27 dan ayatnya yang ke-28. Begini firman Tuhan, Keluaran 14 ayat 26, 27 dan ayat 28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita, perenungan kita di hari ini, betapa kekuasaan Tuhan itu tidak dapat dilampaui atau bahkan sejajar pun tidak oleh kuasa apapun di dunia ini. Bahkan Tuhan dapat mengatasi alam ciptaan. Bahkan dari bacaan ini, laut sekalipun yang bagi orang-orang di zaman Musa, laut adalah perlambangan suatu kekacauan. Laut adalah perlambangan sesuatu yang tidak teratur, yang sulit untuk dikendalikan. Dan memang siapa yang dapat mengendalikan laut? Laut itu adalah lambang kacau balau, bahkan suatu perlambangan dari sesuatu hal yang tidak dapat diatasi oleh manusia, bahkan kuasa apapun di dunia ini. Tapi oleh kuasa Tuhan, Dia menyuruh Musa dengan tangan diulurkan, maka Musa mengatur menurut kehendak Tuhan, ya, air laut. Bagaimana laut itu menjadi penolong bagi orang Israel, tapi juga membinasakan tentara Mesir. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, bacaan ini menguatkan kita bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan Tuhan kita. Tuhan kita mengatasi segala hal, baik alam semesta ini, bahkan setiap kuasa jahat yang mau mencoba-coba untuk mengatasi kuasa Tuhan. Tapi semuanya tidak ada yang sebanding dengan kekuatan Tuhan. Semuanya tidak berarti di hadapan Tuhan. Maka ketika Yesus naik ke sorga, bukankah Tuhan Yesus naik berarti Dia lebih tinggi dari segala apapun yang ada di bumi ini. Berarti gambaran itu mau menerangkan bagi kita, semuanya ada di bawah telapak kaki Tuhan Yesus. Yesus berkuasa lebih tinggi dari segala apapun.
dan indahnya kita menyembah Dia. Kita percaya kepadanya, dan di sanalah letak kekuatan kita. Di sanalah berharganya kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus. Dalam penebusannya dia bangkit dari antara orang mati, tapi dia tidak hanya sampai sedemikian, tapi dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah yang memberikan jaminan bagi kita bahwa Tuhan kita Yesus jelas tempatnya. Dia berasal dari sorga, dia pun kembali ke sorga. Maka kita anak-anaknya, walaupun di tengah-tengah tantangan pergumulan, ketika kita harus terus bergumul dengan segala keadaan dan situasi di dunia ini, tapi bagi orang percaya, jelaslah tujuannya. Sehingga sesusah, sesulit apapun kita di dunia ini, kita tetap berpengharapan kepada Dia yang sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebab Dia menyiapkan tempat bagi kita di sana, sehingga kita yang ada di dunia ini berpengharapan, bersemangat, bergairah di dalam segala kerja pelayanan, jadi berkat bagi sesama, untuk menyampaikan siapa Tuhannya Israel, siapa Yesus itu yang sudah menolong dan sudah menyertai kita sampai saat ini, dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Semua bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Semua dapat diatur oleh Tuhan. Marilah, biarlah hidup kita, hati kita pun boleh bertekuk lutut di kaki Yesus. Keegoan kita pun boleh kita singkirkan, dan yang berkuasa adalah Yesus sendiri bagi kita. Kalau laut Teberau itu boleh diatasi, menjadi pertolongan bagi Israel, biarlah Tuhan juga mau menolong dan mau meneduhkan hati kita, supaya dengan hati yang tenang kita tetap dapat berdoa, dengan pikiran yang jernih kita boleh belajar firman Tuhan, dan dengan satu kesadaran iman kita boleh hidup dalam iman, harap, dan kasih hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja, yang kepadanya alam ini, kuasa gelap sekalipun, dan apapun takluk di bawah kakinya. Selamat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan selamat kita terus berpengharapan, bertekun, dan memuliakan Dia dari hari ke hari. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kami dimungkinkan untuk percaya diri, untuk bersemangat bahwa Tuhan kami tidak hanya sekedar hidup ketika Dia bangkit dari antara orang mati, tapi Dia juga naik ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini semua menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya jelas tujuannya. Maka karena jelas tujuannya, harus jelas pula hidupnya di dunia ini. Biarlah itu jadi bagian kami, untuk kami terus melangkah, menyaksikan Kristus dari keluarga dan di mana kami pergi dan berada. Maka hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian program Renungan Harian Keluarga di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di hari ini. Tuhan menolong kita sekalian, tetap dukung kami di dalam pelayanan dengan subscribe, nyalakan tanda jempol, share, dan bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Amin. Shalom, damai di hati.